Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nur Aziz Hambali, NPM 1901071028 dari Prodi Tadris IPS kelas B semester 5. Di sini saya sebagai perwakilan ataupun moderator dari kelompok 1 yang mana beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Bagus Prayoga, yang kedua Rifda Sofatun Naja, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Sumiati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana berjudul konsep koperasi, aliran koperasi, dan juga sejarah perkembangan koperasi. Yang mana koperasi sendiri ini ialah organisasi ekonomi yang dikelola ataupun dimiliki oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Untuk materi yang selanjutnya ataupun pembahasan presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kami yang pertama yaitu Rifda Sofatun Naja. Dipersilahkan. Saya akan membahas konsep-konsep koperasi. Konsep-konsep koperasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsep koperasi barat. Konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan dengan maksud mengurusi kepentingan anggotanya, serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Yang kedua, konsep koperasi sosialis. Konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Selain itu, peran penting lain koperasi adalah sebagai wahana untuk mewujudkan kepemilikan kolektif, sarana produksi, dan untuk mencapai tujuan sosial politik. Menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem sosial komunis. Yang ketiga, konsep koperasi negara berkembang. Pengembangan koperasi seperti di Indonesia dengan top-down approach pada awal pembangunannya dapat diterima sepanjang polanya selalu disesuaikan dengan perkembangan pembangunan di negara tersebut. Dengan kata lain, penerapan top-down harus diubah secara bertahap menjadi bottom-up approach. Adanya campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Perbedaannya adalah tujuan koperasi dalam konsep sosialis untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi ke kepemilikan kolektif. Sedangkan koperasi di negara berkembang seperti di Indonesia tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya. Baik, di sini saya Sumiati akan menjelaskan tentang aliran-aliran koperasi. Aliran-aliran koperasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, aliran yardistik yaitu di dalam aliran ini pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan koperasi. Yang kedua yaitu aliran sosialis yang menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Yang ketiga, aliran persemakmuran. Di aliran persemakmuran ini koperasi bersifat kemitraan dengan pemerintah. Adapun ciri-ciri aliran yardistik yaitu pertama, dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian liberal. Kedua, koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan, dan mengoreksi berbagai keburukan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak di tangan anggota koperasi sendiri.
Keempat, pengaruh aliran ini sangat kuat terutama di negara barat di mana industri berkembang dengan pesat, seperti di Amerika Serikat, Prancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda, dan lain-lain. Ciri-ciri aliran sosialis. Yang pertama, koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi. Yang kedua, pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia. Ciri-ciri aliran persemakmuran. Yang pertama, koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Kedua, koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat. Yang ketiga, koperasi berperan untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang adil dan merata, di mana koperasi memegang peranan yang utama dalam struktur perekonomian masyarakat. Yang keempat, hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat kemitraan, partnership, di mana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik. Sejarah lahirnya koperasi. Tahun 1844, koperasi modern lahir di kota Rochdale, Inggris, yang pada awalnya berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi kebutuhan sehari-hari. Seiring dengan terjadinya penumpukan modal koperasi, barang mulai diproduksi sendiri, hingga mampu memberikan kesempatan kerja bagi anggota. Pada tahun 1851, koperasi mampu mendirikan sebuah pabrik dan mendirikan perumahan bagi anggota. Pada tahun 1876, koperasi ini melakukan ekspansi usaha di bidang transportasi, perbankan, dan asuransi. Koperasi tumbuh dan berkembang ke seluruh dunia. Di samping badan usahanya setengah abad setelah pendirian koperasi di Rochdale, dan seiring dengan berkembangnya koperasi di berbagai negara, para pelopor koperasi sepakat untuk mendirikan ICA, Koperasi Internasional 1896 di London, yang menjadikan koperasi menjadi sebuah gerakan internasional. Sedangkan sejarah perkembangan koperasi di Indonesia dimulai diperkenalkan oleh Patih R. Ari Wila Atmaja pada tahun 1896. Munculnya koperasi dilatar belakangi akibat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Sedangkan perlu diingat bahwa Indonesia baru mengenal perundang-undangan koperasi pada tahun 1915. Jadi, karena perundang-undangan koperasi baru ada pada tahun 1915, maka tahun 1895 Badan Hukum Koperasi belum dikenal di Indonesia. Oke, sekian kami tutup presentasi pada hari ini. Apabila banyak salah dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.